Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abida Permastara dengan NIM 2022-11013. Izinkan saya menyampaikan sebuah materi yang membahas tentang perbedaan ROM dan RAM dalam ilmu komputer dan mikroprosesor. Baik, pada PowerPoint kali ini saya membahas 3 poin saja, yaitu yang pertama pendahuluan, yang dimana pendahuluan ini memiliki isi, yaitu tentang definisi dari ROM dan RAM, kemudian karakteristik dari ROM dan RAM, serta jenis-jenisnya. Yang kedua, poin kedua, yaitu latar belakang. Latar belakang di sini saya ingin membahas pentingnya memahami perbedaan keduanya. Lalu yang di poin yang ketiga, saya ingin membahas fungsi ROM dan RAM dalam sirkuit mikroprosesor. Baik, yang pertama pendahuluan. Kita di poin 1 ini akan berbicara tentang definisi dari ROM dan RAM, karakteristik, dan jenis-jenisnya. ROM atau kepanjangannya dari Read Only Memory merupakan memori yang menyimpan data secara permanen. Data tetap ada meskipun daya dimatikan. Sedangkan RAM atau kepanjangannya adalah Random Access Memory merupakan memori yang menyimpan data sementara. Data hilang ketika daya dimatikan. Adapun karakteristik dari ROM itu sendiri yaitu non-volatile, yaitu data tetap tersimpan saat daya dimatikan. Kemudian kecepatan akses relatif lebih lambat dibandingkan RAM. Kapasitasnya umumnya lebih kecil daripada RAM. Tujuannya untuk menyimpan data atau instruksi permanen. Kemudian selalu dapat dibaca, dapat ditulis, terbatas atau tidak sama sekali, tergantung jenisnya. Lalu di sini harganya lebih mahal per bitnya dibandingkan RAM. Kemudian konsumsi dayanya lebih rendah atau lebih rendah daripada RAM. Kemudian untuk karakteristik RAM itu sendiri, yaitu data hilang saat daya dimatikan. Kemudian kecepatan akses sangat cepat. Berbeda halnya dengan karakteristik ROM yang dimana kecepatan aksesnya itu lebih lambat. Kemudian kapasitasnya jauh lebih besar daripada ROM. Tujuannya penyimpanan data sementara, bisa berupa memori kerja. Lalu selanjutnya bisa dibaca selalu, bisa ditulis selalu. Harganya jauh lebih murah per bitnya dibandingkan ROM. Kemudian untuk konsumsi dayanya jauh lebih tinggi. Lalu ada jenis-jenis ROM dan RAM. Untuk jenis-jenis ROM itu ada PROM, EEPROM, sama EEPROM. Kemudian untuk jenis-jenis RAM itu ada SRAM sama DRAM. Baik, kemudian kita masuk ke latar belakang. Pentingnya memahami perbedaan keduanya. Baik, ROM dan RAM adalah komponen fundamental dan arsitektur von Neumann yang menjadi dasar desain komputer modern. Yang kedua, memahami perbedaan keduanya membantu kita mengerti bagaimana komputer menyimpan, mengakses, dan memproses data. Dan terakhir, pengetahuan ini sangat penting untuk memahami alur data sistem dan penyimpanan permanen
ke pemrosesan akhir, ke pemrosesan aktif. Baik, selanjutnya untuk poin yang ketiga, untuk fungsi ROM dan RAM itu sendiri dalam sirkuit mikroprosesor. Fungsi ROM dalam mikroprosesor yaitu yang pertama, penyimpanan firmware, yang dimana menyimpan kode BIOS atau Basic Input Output System, lalu berisi instruksi dasar untuk menganalisis dan menguji hardware, menyimpan firmware untuk perangkat tertanam. Yang kedua, untuk proses boot, yaitu menyediakan instruksi awal saat sistem dinyalakan. Berikutnya, memuat program bootloader. Yang ketiga, menganalisasi komponen hardware utama. Yang ketiga, instruksi dasar sistem, yang dimana menyimpan rutin interrupt handling berisi driver perangkat keras dasar, menyimpan table lookup dan fungsi-fungsi penting. Di sini ada sebuah catatan yang dimana ROM memastikan bahwa informasi kritis tersedia segera setelah sistem dinyalakan, bahkan sebelum RAM dapat digunakan. Kemudian kita beranjak ke fungsi RAM dalam mikroprosesor itu sendiri. Yang pertama, penyimpanan data sementara. Menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU, lalu menampung variabel program yang sedang berjalan. Yang ketiga, menyediakan ruang untuk stack dan heap. Lalu berikutnya, untuk eksekusi program, memuat instruksi program dari penyimpanan sekunder, hard drive, maupun SSD. Yang kedua, menyediakan akses cepat dan instruksi untuk ke instruksi untuk CPU. Yang ketiga, memungkinkan multitasking dengan menyimpan beberapa program sekaligus. Adapun fungsi yang ketiga untuk manajemen memori, yang pertama untuk mengalokasikan ruang untuk proses yang berjalan. Yang kedua, memfasilitasi virtual memory dengan page swapping. Yang ketiga, mendukung caching untuk meningkatkan kinerja. Di sini juga terdapat catatan bahwa RAM berperan krusial dalam kinerja sistem karena kecepatan aksesnya yang tinggi memungkinkan mikroprosesor dapat cepat mengambil dan menyimpan data. Baik, di sini ada kesimpulan yang saya buat dari materi PowerPoint saya kali ini, yaitu ROM adalah memori permanen yang menjaga informasi penting tetap aman, sedangkan RAM adalah memori sementara yang membuat komputer bisa bekerja dengan cepat dan efisien. Keduanya, meskipun berbeda, bekerja sama untuk membuat komputer dan perangkat elektronik berfungsi seperti yang kita kenal sehari-hari. Sekian presentasi serta PowerPoint yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada belibet kata di presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.